Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Joes Bimasina akan membacakan masa saya akan membawakan Monika Berita dan Informasi MBI, Monika Berita dan Informasi di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM, dan nanti akan saya sampaikan perkembangan COVID-19 yang melanda di Barito Timur, kota dan sekitarnya, dan juga nanti berita-berita asyik menjelang 17 Agustus, dan saat ini insya Allah akan ada upacara kaitan hari ulang tahun RI yang ke-75, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75, dan nanti akan digelar di halaman depan Pemda Kabupaten Barito Timur. Oke, baik, akan saya bacakan Monika Berita dan Informasi bersama Bung Jos Bimasina, dan rekan-rekan yang belum bisa mengikuti untuk berita ini silahkan Anda untuk klik di radio kami, maksudnya di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Baiklah, sebelum kita mengarah ke Barito Timur akan saya sampaikan dulu berita-berita. Di demo di DPR, 2 orang kelompok anarko ditangkap kedapatan membawa bom molotov. Jakarta, 2 orang kelompok anarko ditangkap kedapatan bawa bom molotov. Polisi menangkap 2 orang pelaku vandalisme dari kelompok Minggu. Maksud saya dari kelompok pada hari Minggu 16 Agustus 2020 kemarin. Keduanya ditangkap ketika ingin bergabung dalam demonstrasi di DPR sekitar stasiun Palmerah Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 siang kemarin. Dan berikutnya akan saya sampaikan berita-berita untuk lainnya, dan saya ucapkan selamat pagi untuk Anda, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda. Dan untuk rekan-rekan yang sekali lagi yang belum sempat mengikuti berita ini, silahkan untuk klik di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Di sisi lain akan saya sampaikan untuk berita baru, yaitu obat COVID-19 ditemukan, dan ini adalah terobosan baru yang tentunya menjadi bahan untuk bangsa Indonesia, sebagaimana yang sudah banyak penelitian tentang obat ini, bagaimana caranya untuk menyikapi tentang obat COVID-19. Obat COVID-19 ditemukan Unair disebut punya efektivitas hingga 98%. Rektor Universitas Airlangga atau Unair, M. Nasih, mengatakan kombinasi obat COVID-19 yang mereka temukan mempunyai efektivitas 98%. Obat ini merupakan temuan tim Unair pada intelijen negara, TNI, Angkatan Darat, dan BPOM. Ternyata setelah kami kombinasikan, daya penyembuhan meningkat dengan sangat tajam dan baik. Untuk kombinasi tertentu itu sampai 98% efektivitasnya, kata Nasih dalam konferensi persnya di Mabes TNI Angkatan Darat Jakarta pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus kemarin. Nasih menuturkan di banyak negara berbagai macam obat tunggal sudah diberikan pada pasien COVID-19. Obat-obat inilah yang pihaknya jadikan rujukan. Dia meminta semua pihak mendukung agar obat kombinasi COVID-19 itu bisa segera mendapatkan izin produksi dan izin edar. Ia mengklaim obat ini bakal menjadi obat COVID-19 pertama di dunia. Nasih menjelaskan
Obat ini berasal dari kombinasi berbagai macam obat, namun BPOM menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Tentu karena ini akan menjadi obat baru, maka diharapkan itu akan menjadi obat COVID-19 pertama di dunia, kata Nasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda dan Monica Surya Barito FM. Untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti berita ini, silahkan untuk klik di radio kesayangan, maksudnya di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monica spasi Surya spasi Barito Timur. Dan untuk rekan-rekan juga yang hari ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan pemerintah tentang protokol COVID-19. Mencegah karhutla, Aibda Toha ajak pemilik lahan tidak membakar lahan. Polresta Palangkaraya mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Palangkaraya ketika memasuki musim kemarau. Berbagai upaya pun dilakukan Kepolisian Resort Kota Polresta Palangkaraya untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas Polsek Pahandut, Aibda Toha pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 kemarin. Saat melakukan patroli bersama Damkar Dinas Kehutanan, ia menyambangi masyarakat yang sedang membersihkan lahan di Jalan Yos Sudarso, ujung Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemilik lahan bernama Bapak Gunandar bersama Mahfud diingatkan Toha untuk tidak melakukan pembakaran ketika pembersihan lahannya tersebut karena berpotensi mengakibatkan karhutla yang berdampak pada kerusakan alam. Memasuki musim kemarau, kondisi lahan menjadi kering yang berakibat fatal apabila dibakar karena pasti akan merambat, juga terlebih lagi dengan struktur tanah di Kalimantan yang banyak dengan gambut. Selain itu, dirinya juga mensosialisasikan maklumat Kapolda Kalimantan Tengah tentang larangan melakukan karhutla serta sanksi yang diberikan apabila terbukti melanggar peraturan tersebut. Marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian alam di Kota Palangkaraya ini dengan saling mengingatkan agar tidak melakukan pembakaran terhadap hutan maupun lahan. Masih dari Palangkaraya, menyambangi resepsi pernikahan Satgas COVID-19 Polresta Palangkaraya mengingatkan protokol kesehatan. Polresta Palangkaraya, adaptasi kebiasaan baru terus dikembangkan oleh Polresta Palangkaraya bersama instansi pemerintah yang tergabung dalam tim URC, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya. Kali ini rombongan tersebut melakukan patroli yang menyambangi resepsi pernikahan yang berlangsung di Hotel Swiss Bell, Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama dengan Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19, Emi Abriani Katim, Ketua Tim URC, Ibtu Banar Loman Harto menyampaikan ketentuan dan tata tertib yang sesuai dengan protokol kesehatan kepada jasa penyelenggara resepsi pernikahan tersebut. Wajib Gunandar masker atau tata letak sesuai dengan physical distancing, sediakan wadah cuci tangan yang lengkap dengan air mengalir dan sabun, serta membatasi kapasitas tamu undangan maksimal 30% dari luas tempat pada acara tersebut. Selain itu, ia juga mengapresiasikan atas ketataan yang ditunjukkan oleh panitia acara dengan memberlakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap tamu undangan yang datang serta mewajibkan untuk mematuhi protokol tersebut.
Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda dan tentunya masih bersama Bung Jos Bima Sena. Dan untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi, silahkan Anda untuk klik di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, juga jaga kesehatan dan jaga jarak tentunya di dalam perjalanan Anda, dan ikuti protokol COVID-19, yaitu biasakan Anda kebersihan dan juga kesehatan Anda di jalan. Maksud saya, Anda selalu mencuci tangan ketika ada tempat-tempat yang disediakan tentunya. Oke, baik, masih bersama kami di radio kesayangan Anda dan bersama Radio Monika Surya Barito FM. Kita kembali ke Barito Timur. Akan saya sampaikan informasi COVID-19 di Barito Timur. Informasi COVID-19 Kabupaten Barito Timur pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 jam 12 siang. Kasus konfirmasi 70 orang, dalam perawatan 33 orang, sembuh 43 orang, meninggal 1 orang, probable 0 orang, dan suspek 14 orang. Data terbaru telah diperbarui, ada perubahan dari data kemarin khusus untuk kasus COVID. Maksud saya konfirmasi, untuk kasus konfirmasi secara kumulatif sebanyak 77 orang, dari hari sebelumnya 71 orang. Dalam perawatan 33 orang, sembuh 43 orang, dan probable 0 orang serta suspeknya 14 orang. Dipastikan 1 orang dari Barito Timur meninggal dunia. Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda, Monika Surya Barito FM, dan tentunya untuk rekan-rekan yang sedang dalam perjalanan, sekali lagi saya ucapkan hati-hati di jalan dan jaga kesehatan juga ya. Ikutilah protokol COVID-19. Dan kita lanjutkan masih dari Monika Surya Barito FM, dan tentunya untuk rekan-rekan saya persilahkan untuk mengunjungi YouTube kami di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Menemukan titik hotspot Polsek Petangkep Tutuy, langsung turun ke lokasi. Titik hotspot Polsek Petangkep Tutuy, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, langsung turun ke lokasi kebakaran di Desa Betang Nalong, Kecamatan Petangkep Tutuy pada hari Minggu. Lahan yang terbakar yang dilakukan secara bersama-sama warga Desa Betang Nalong sebanyak kurang lebih 10 orang, dan lahan tersebut disiapkan sebagai ladang yang akan ditanam padi serta tanaman sayur. Personel yang mendatangi titik hotspot memberikan teguran lisan kepada pemilik lahan tersebut dan memberikan himbauan tentang karhutlah akibat perbuatannya pemilik lahan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, di akhir pekan ini Polres Barito Timur tetap melaksanakan apel siaga. Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah menggelar apel sebagai bentuk kesiapsiagaan personel Polres Barito Timur dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat tetap aman kondusif di wilayah Kabupaten Barito Timur.
Apel dilaksanakan di depan Mako Polres Barito Timur yang dipimpin perwira pengawas atau Pawas Ibtu I Gede Arya DSK. Usai pelaksanaan apel, kesiapsiagaan dilanjutkan dengan himbauan protokol kesehatan di depan Mako serta penyemprotan disinfektan di Pasar Temenggung, Jayakarta. Kemudian di sisi lain, mendisiplinkan masyarakat Babin Kamtibmas Desa Putu Tawulo melaksanakan sosialisasi. Babin Kamtibmas Desa Putu Tawulo Polsek Dusun Tengah yang maksud saya, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, Brigpol Samrulaji melakukan patroli dialogis untuk mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam menghadapi era AKB, adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Desa Putu Tawulo, Kecamatan Karosen Janang, Kabupaten Barito Timur. Brigpol Samruladi menyambangi warga dari rumah ke rumah dan menyampaikan himbauan tentang protokol kesehatan dan hidup bersih menuju kebiasaan baru. Di tempat terpisah, Kapolres Barito Timur AKBP Hafid Susilo Herlambang SIK melalui Kapolsek Dusun Tengah Ibtu Nur Herianto Hidayat SHMSI menyampaikan bahwa di era AKB ini masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi wajib mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Dan ini adalah menutup Monika Berita dan Informasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi saya harapkan Anda bisa berkunjung di YouTube kami di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Saya Bung Jos Bimasina mengucapkan salam kompak persahabatan, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.